Lagi bersama kita, presenter paling biasa aja. Karena Yoi. kita ada 2 sabun. Yuk, Yoi. next. Lanjut kita. Kita sekarang to the point sekarang. Kita tuh sekarang tuh prinsip itu tuh harus to the point tanpa basa-basi. Tapi sebelum itu kita mengucapkan dulu minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf Bagi yang merayakan. yang salah selama podcast ini berlangsung. Ya, terutama Hanu Iya, yang saya terlalu sering berkata-kata yang tidak baik. Halo. Selamat menjalankan. Kita mau bahas apa sih? Lebaran juga buat yang menjalankan. Yuk, menjalankan. Cukup. Sudah. Ya. Kita to the point langsung. Kita mau bahas apa, Nino? Kita mau bahas tips and trick saat tes. Tes apa? Tes 1, 2, 3. Tes masuk STP lah. Tes 1, 2, 3. Terus jangan lucu, to the point. Kita tuh informatif. Harus informatif. Jangan lucu. Udah. Tapi harus fokus. Nah, jadi kenapa kita bikin ini? Karena di salah satu video di YouTube tuh ada yang komen, Kak, bagi tipsnya dong. Gitu. Tips wawancara terutama masuk STP, terutama di MPP gitu. Oleh karena itu kita akan kasih tahu tips-tipsnya. Karena kita tuh adalah penolong orang-orang yang kesulitan. Iya. Meskipun kita juga sulit. Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Ada niat. Orang lain senang. Aduh. Nah, langsung aja jelasin. Mulai dari yang tes tertulis dulu. Kan kita ada 3 tes tertulis, psikotes sama wawancara. Lu coba jelasin yang tertulis dulu. Kalau yang tertulis tuh itu hari pertama. Hari pertama tuh tertulis bahasa Inggris. Sebenarnya sih peraturannya gampang, rules-nya yoi. Pakaian yang sopan, terus rapi, cantik, dandan pokoknya yang paling ganteng, paling cantik, wangi. Tapi kalau itu tuh bentar. Tapi kalau kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bukan yang tes tertulis doang sih, semuanya sih. Iya, itu adalah pakaian rapi, gitu-gitu. Rules yang harus kalian gunakan pas mau tes di STP. Terus selanjutnya ada cek ruangan. Cek ruangan itu biasanya H-1. Biasanya tesnya tuh hari Senin. Kalau nggak Senin, Selasa. Ya pokoknya 3 hari deh. H-1 tuh kalian disuruh cek ruangan supaya nggak ada miss pas hari H-nya. Soalnya yang tes nggak cuma ratusan orang, bisa ribuan. Sangat-sangat crowded. Sangat-sangat crowded. Jadi biar kalau hari H itu nggak bingung nyari ruangan gitu ya. Kalau bingung kan ntar makan waktu gitu kan, ntar bisa telat maksudnya. Jadi akan lebih baik jika H-1 itu kita cek ruangan dulu biar hari H itu langsung ruangannya di sini gitu. Ya, kalau misalkan telat juga bisa mengurangi nilai, ya enggak? Apa enggak? Bener. Bisa ya? Bukan mengurangi nilai sih, gimana ya? Ya lu masa mau masuk daftar ke perguruan tinggi tapi telat sih kayak nggak etis gitulah. Ntar dinilainya nggak niat malah. Iya, di mana-mana tuh tidak ada telat tuh tidak bisa dibenarkan. Anjay. Selanjutnya kalian usahakan punya teman ngobrol supaya bisa sharing-sharing. Kan banyak tuh orang yang tes masa diem-diem aja, kan tanya-tanya mau tes apa gitu-gitu. Mungkin kalian yang belum tahu dia udah tahu, kan bisa tuker-tuker pengalaman, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol lah pokoknya sama orang-orang di sekitarnya. Mungkin bisa juga belajar bareng gitu ya sebelum waktunya mulai gitu, bisa tebak-tebakan gitu kayak olimpiade dulu berdua gitu, kayak yang menang siapa gitu. Yang menang bisa kan? Bisa. Semuanya bisa diatur. Terus berdoa, jangan lupa berdoa. Ya, berdoa itu penting. Menurut agama masing-masing. Terus yang khusyuk berdoanya, jangan asal-asal. Sangat penting itu doa tuh. Aduh, Tuhan tuh baik banget kalau misalkan kalian doanya serius. Bisa doa
doanya nggak main-main, insya Allah diijabah. Apalagi di bulan Yoi. Ramadan ini kalian berdoa. Udah lewat ya. Kan udah lewat no. Yang terakhir ini optimis. Apa? Oh, Transformer Optimus Prime. Optimus. Nah. Aduh, No, susah. serius no. Iya. Optimis. Yang penting tuh yakin. Kalau nggak optimis, ntar malah ngedon. Kalau udah ngedon, jadinya buyar. Terus jadi hancur Stres semuanya. gitu ya. Stres waktu ngerjain, stres kesurupan gitu kan. Repot. Udah jangan aneh-aneh. Hari kedua Ya toh. pokoknya intinya kalau tes tertulis kan bahasa Inggris. Ya bahasa Inggrisnya kan cuman masih bahasa Inggris yang tingkat dasar gitu lah. Jadi ya caranya sih pelajarin aja grammar yang dasar-dasar kayak tenses gitu. Oh ya ada 100 soal tuh yang Inggris waktu itu 100 soal yang nggak tahu kalau besok. Sama. Jadi kita ngerjain sebanyak-banyaknya lah. Kalau bisa isi semuanya bagus ya kan. Bagus. Tapi jangan ngasal juga. Isi semua ngasal. Apa aja. Kalau bagus lagi kalau bisa bikin soal baru ya kan. Yoi. Udah lebih 100 dibikin 101 bikin soal sendiri terus dibalikin nanti. Mantep banget. Dosen yang suruh jawab ya. Iya. Wah, anak ini pintar sekali. Pokoknya gampang lah tes bahasa Inggrisnya nggak TOEFL. Saya juga nggak bisa TOEFL. Next-nya ada apa nih tes kedua? Next-nya ada psikotes. Psikotes sama psikopat tuh sama nggak? Beda lah. Psikopat tuh yang itu. Yang secara perlahan. Ngapain tuh? Psikotes tuh ngapain? Jadi biasanya psikotes tuh disuruh gambar-gambar. Ada 3 sesi nggak sih, Tok? Pertama suruh gambar ini, terus yang kedua suruh ngisi itu. Singit gue ya. Ya, sebenarnya kalau psikotes kayak gini tuh nggak perlu ada yang dipelajari sih, karena kan ini tes psikotes tuh terkait kepribadian kita gitu kan. Jadi ya kepribadian kan juga nggak bisa dibuat-buat gitulah, ya udah apa adanya aja diisi bisa kita. Tapi kalau mau latihan ya bisa searching di internet itu contoh-contoh soal psikotes biar waktu ngerjain tuh nggak kaget sama soalnya gitu loh. Karena kadang-kadang tuh soalnya tuh ada jump scare-nya nu. Apaan tuh? Jadi soal gitu terus ada setan keluar gitu. Biar nggak kaget kan. Nggak bohong. Ya pokoknya gitulah. Iya. Terus ada tes ini juga, tes gambar. Jadi kalian kan dikasih titik itu pokoknya imajinasi aja. Imajinasi. Kreatif mungkin lah jawabnya lah. Ya titik ntar bisa jadi apa gitu. Titik jadi tompel gitu kan bisa juga. Titik jadi hilang gitu siapa tahu lah. Kan keren gitu. Mantap. Awalnya digambar titik terus kok hilang gitu. Iya, itu udah pro banget sih. Sebenarnya kalau yang tes titik-titik itu banyak sih di YouTube, searching aja. Bisa jadi referensi buat ntar tes. Hari ketiga toh ada tes apaan toh? Nah ini nih yang paling utama nih, wawancara. Ya kalau tips dari kita sih ini ya pelajari tentang wawasan kepariwisataan gitu loh. Bisa ceknya di kemenparekraf.id. Di situ udah website resmi dari kemenparekraf.id. Itu di situ info-info tentang pariwisata sangat lengkap. Jadi yang dipelajari itu ya wawasan-wawasan gitu, wawasan terutama tentang wawasan sama prodi yang dipilih. Contohnya nih, kita kan MPP. Misal kalian daftar MPP terus ya udah pelajari apa itu MPP gitu. MPP kan tour leader, terus tour guide gitu ya. Pelajari kayak gitu, apa sih tour leader itu pengertiannya. Terus mungkin bisa dicari contoh-contoh tour agensi yang terkenal di Indonesia apa aja gitulah. Betul. Intinya tuh wawasan kalian tuh harus luas gitulah, jangan yang
mau daftar cuman modal nekat aja ya, jangan gitu doang sih, harus ada dibekali dikit wawasan lah yang penting. Wawasan tentang kepariwisataan, biasanya tentang pariwisataan umum sih. Terus juga siap-siap aja di tes bahasa Inggris. Nah, itu juga. Harus siap. Terus kalau untuk masalah hari-harinya waktu wawancara nih, kalau saran dari kita sih pertama dandannya pakaian yang rapi. Ya jangan kaosan gitulah kan. Jangan. Ini kan istilahnya formal gitulah ya, pakai yang rapi, yang berkerah, terus pakai sepatu, celana panjang, karena Waktu pantopel. Penampilan termasuk dalam penilaian ya. Penilaian sangat. Terus yang kedua tuh attitude. Jadi kayak mau masuk kelas tuh ya ketok pintu dulu, terus bilang permisi, terus selamat pagi atau selamat siang. Kalau sudah selesai bilang terima kasih, terus selalu senyum sama pewawancara. Ya kayak gitu-gitulah yang attitude. Karena di STP sendiri tuh attitude sangat penting, ya kan? Yoi, sangat dijunjung tinggi. Kalian bakal merasakan sendiri lah kalau misal keterima di sana. Pokoknya ada satu yang pernah gue pelajarin tahun lalu tuh dari anak-anak yang tes tahun lalu, katanya kalau masuk ketok dulu, ntar udah jangan duduk sebelum disuruh duduk. Itu ya, benar. Itu juga penting juga sih. Pokoknya sampai disuruh duduk baru duduk. Terus pas jabat tangan tuh agak erat gitu, jangan lembek. Kalau wawancara pas jabat tangannya lembek ya udah dah. Terus yang selanjutnya jangan kelihatan gugup. Jangan takut juga. Biasa jawabnya aja. Tenang aja, nggak usah gugup. Tetap stay cool. Stay cool juga penting kalau mau masuk STP. Harus stay cool walaupun pusing. Kalau misalkan nggak stay cool, ya udah siap-siap aja. Pertanyaannya makin aneh-aneh. Terus tapi jangan terlalu cool, Jangan terlalu cool. Enggak terlalu cool. Bahasa Inggrisnya apa? Cool. Terlalu cool. Bahasa Inggrisnya apa? Stay cool. Apa sih? Too cool. Too cool. Ntar jadi ikan. AC-nya 18 aja udah cukup. Kita kedinginan. Terus kalau misalkan kalian ditanya-tanya nih, terus kalian jawab, ntar pas ditanya lagi kalian harus bisa jawab lagi. Jadi kayak tanggung jawab atas jawaban kalian yang itu sebenarnya pertanyaan itu muter-muter dari jawaban kalian aja. Nggak jauh-jauh pasti dari apa yang kalian jawab. Kalian jawab jujur aja, jangan bohong gitu loh. Ntar kalau jangan dilebih-lebihkan. Jawab bohong, ntar dari jawaban bohong itu bakal ditanyain lagi, dikembangin lagi pertanyaannya. Jadi ya semakin sulit. Jadi jawab apa adanya aja. Kalau nggak bisa, ya udah bilang maaf saya kurang tahu, itu aja. Terus jangan lupa yang terakhir bilang, yang terakhir jangan lupa bilang terima kasih Pak atas wawancaranya. Ntar mudah-mudahan dari terima kasih itu kalian bisa bertemu saya di. Terus yang selanjutnya apa, Anto? Yang selanjutnya nih ada tes kesehatan. Tapi tes kesehatan tahun ini tuh beda dari tes kesehatan yang tahun lalu, Toh. Tapi tahun lalu juga beda sih, Toh. Kan yang tahun ini gimana? Kalau yang tahun ini setahu gue diterima dulu baru tes kesehatan. Yang tahun lalu ya? Yang tahu udah. Diterima dulu. Tahun lalu kita tes kesehatan dulu. Enggak, cuy, diterima dulu. Diterima dulu baru tes kesehatan. Oh iya, diterima dulu baru tes kesehatan. Nah, iya, yang tahun lalu. Yang tahun ini sih kurang tahu kayak gimana. Tapi kalau misalkan tes kesehatan tuh banyak banget. Apalagi di tes kesehatan tuh ada tes narkobanya. Hati-hati aja. Mendingan yang kayak gitu dihilangin dulu deh.
Pas mau tes udah. Bukan dihilangin, emang itu nggak boleh, Hanu. Oh iya. Itu ada Jangan. pelanggaran Jangan hukum, pelanggaran Nu. hak asasi manusia. Kok malah hak asasi manusia sih? Ya kan Pelanggaran hukum, Nu. Narkoba kagak masuk HAM, Nu. Oh iya bener. Tesnya juga nggak terlalu mahal. Tapi untuk biasanya kalau misalkan di tempat-tempat tes narkotik tuh nggak terlalu mahal. Misalkan lu tes di BNN, ya nggak terlalu mahal, paling sekitar 130.000 lah. Kalau mau tes kesehatan tuh, kalau dulu gue dikasih tahu kalau mau murah ya di kayak puskesmas gitu, jangan di rumah sakit yang gede-gede gitu. Itu Bang, iya. murah kalau di puskesmas, iya. Kalau misalkan gue sih tahun lalu tuh 250.000. Tapi udah semuanya. Udah sama medical check up, sama tes narkoba, semuanya lengkap, udah tinggal terima jadi. Nah, yang terakhir tuh kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Kita kembali berdoa lagi. Semoga hasilnya berdoa baik. Dan tunggu hasilnya. Semoga ya Allah, mudah-mudahan saya keterima di kampus impian saya. Amin, kan gitu. Yoi. Udah, mungkin sekian. Oh ya, No. Apa? Gue pakai baju foto lu, No. Yoi. Yoi. Mirip Hanu kan? Bul. Ada lagi kan, No, tips-tipsnya, No? Tips-tipsnya nggak ada. Kira-kira itu aja. Pokoknya jangan telat. Rajin belajar, rajin berdoa. Keep smile, stay cool. Ganteng, rapi, keren, kece, wangi. Pokoknya ini apa sih namanya? Semuanya. Yang tadi dikit-dikit aja. Ya, pokoknya yang tadi semua penting dah, pokoknya dah. Kalau misalkan kalian bingung, tarik aja ke belakang lagi. Oh, yang ini, ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih bingung, videonya diulang lagi. Nah, ulang-ulang aja terus sampai kalian mengerti. Kalau enggak, kalian bisa hubungi kontak di bawah ini. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh iya juga nih satu pengumuman lagi. Apa? Ini masih pusing kalau tes gitu. Dipto nih membuka kursus. Jadi ntar bisa dihubungin di sini. Di sini ntar diedit ada nomor Dipto kali. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah rusak. Ya. Udah kali ya. Udah sekian kali ya. Sekian episode kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat. Terima kasih buat yang udah dengerin. Terima kasih buat pendengar setia yang tidak bosan-bosan. Walaupun Anda bosan mendengar suara saya, tapi Anda membutuhkan tip and trick saya. Betul? Wah, dia sudah selesai. Nampaknya saya ngomong sendiri. Terima kasih. Saya Hanu. Saya Dipto. Kami berdua Hanu Dipto. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.